Shalom, selamat pagi Bapak Ibu dikasihi Tuhan. Puji Tuhan, pada pagi hari ini kembali lagi kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Saya mengajak Bapak Ibu, mari kita berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa yang baik. Kami bersyukur untuk pertolongan dan berkat yang Tuhan berikan bagi kami. Sepanjang malam hingga pada pagi hari ini, kami bisa bangun tidur, itu semua karena berkat kasih Tuhan. Terlebih lagi Tuhan, pada pagi hari ini kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu. Bapa, bukalah hati dan pikiran kami, supaya firman yang kami baca, kami renungkan, kami dapat mengaplikasikannya di dalam kehidupan kami hari lepas hari. Terima kasih Bapa yang baik. Kami sambut firman-Mu pada pagi hari ini penuh dengan ucapan syukur. Haleluya, amin. Tema yang akan kita renungkan bersama pada pagi hari ini yaitu jaga Indonesia, rawat Indonesia. Yeremia 27 ayat 4 dan 5. Perintahkanlah mereka mengatakan kepada tuan-tuan mereka, beginilah firman Tuhan semesta alam, Allah Israel. Beginilah harus kamu katakan kepada tuan-tuanmu, akulah yang menjadikan bumi, manusia, dan hewan yang ada di atas muka bumi dengan kekuatanku yang besar dan dengan lenganku yang terentang, dan aku memberikannya kepada orang yang benar di mataku. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, sebutan satu kata yang terlintas di pikiran kita ketika membaca atau mendengar kata Indonesia. Kalau saya, kata yang terlintas adalah rumah. Indonesia adalah rumah saya, rumah kita. Ketika siapapun atau apapun berusaha merusak atau mengganggu rumah saya tidak akan tinggal diam. Para pejuang kemerdekaan dulu juga menjaga Indonesia agar tidak jatuh ke tangan penjajah. Sepanjang hari mereka pantang menyerah menjaga rumah kita untuk meraih kemerdekaan. Yesaya menjelaskan bagaimana cara Allah menjaga Israel, bangsa pilihannya. Israel ibarat ladang dan Allah adalah petani atau pekerjaannya. Ayat 3 menjelaskan bahwa Allah selalu menjaga siang, malam, dan menyiraminya. Bahkan Allah berjanji akan melawang pihak-pihak luar yang datang untuk merusak kebunnya. Jika kita kaitkan dengan bacaan di atas, Indonesia adalah kebun dan kita adalah pekerjanya. Kita harus menjaga negara kita dari ancaman yang mampu merusaknya. Kita tahu bahwa ideologi negara kita adalah Pancasila dengan semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Banyak ancaman luar yang mampu merusak ideologi tersebut, seperti radikalisme, korupsi, kemiskinan, ketidakadilan, dan kerusakan lingkungan. Dalam sebuah kebun, pasti ada tumbuhan yang berbuah dan tidak berbuah, bahkan tumbuhan liar. Allah sebagai petani kebun mempunyai dua cara untuk menyingkirkan tumbuhan liar dan yang tidak berbuah. Pertama, membuang dan membakarnya. Penegakan hukum merupakan salah satu cara kita dari ancaman perusak ideologi Pancasila. Kita harus menjadi rakyat yang cerdas, menjaga negaraan, kritis terhadap pemerintah pusat, pemerintah daerah, para wakil rakyat yang duduk di DPR, MPR, dan DPD, bahkan jajaran kepolisian dan tentara, karena merekalah yang bertugas membuat peraturan, undang-undang, hingga hukumannya.
Kedua, merawat dengan tekun. Di ayat 5, Allah menerima bangsa Israel yang hidup seperti tumbuhan yang mau mati atau tumbuhan liar yang mencari perlindungan dan kedamaian. Allah akan merawatnya dengan tekun. Ia akan memberikan rasa aman dan kedamaian, sehingga tanaman dapat menghasilkan buah. Sebagai rakyat, kita tidak mempunyai wewenang untuk membuat undang-undang di negara ini. Kita hanya bisa merawat negara ini dan ancaman radikalisme dengan cara menghormati orang yang berbeda suku, agama, dan ras. Kita bisa menyebarkan pemahaman toleransi kepada sesama kita, dimulai dari keluarga dan saudara-saudara kita, bahkan gereja tempat kita berjemaat. Kita rawat negara ini dari ancaman korupsi dan kemiskinan dengan belajar hidup berkecukupan dan berbagi dengan sesama yang membutuhkan pertolongan. Kita rawat negara ini dari ketidakadilan dan kekerasan dengan cara menghargai pendapat orang lain, memperlakukan mereka seperti diri kita sendiri, dan menyebarkan kabar baik dan kebenaran. Kita rawat negara ini dari kerusakan lingkungan dengan cara berperilaku hidup bersih dan sehat. Jadi, sebagai gereja dan rakyat Indonesia, kita harus terus berjuang mempertahankan dan menjaga negara ini dari kehancuran, menjaga dari kehancuran akibat kerakusan dan keegoisan kita, jabatan, ketenaran, serta akibat lidah-lidah penyebar kebohongan dan kebencian. Kita harus menjaga dan merawat negara ini sampai titik darah penghabisan. Selamat Hari Kemerdekaan untuk negara Indonesia kita tercinta. Tuhan memberkati pemerintah Indonesia. Tuhan memberkati rakyat Indonesia. Tuhan memberkati Indonesia. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur sangat luar biasa. Tuhan memberkati bangsa kami Indonesia. Tuhan menjaga melindungi sehingga bangsa Indonesia sampai pada saat ini. Kami mau menyerahkan bangsa ini ke dalam tangan Tuhan. Berkatilah bangsa ini untuk menjadi berkat bagi bangsa-bangsa lain. Dan kami berdoa ya Tuhan, biarlah bangsa ini semakin hari semakin menjadi contoh dan teladan bagi bangsa-bangsa lain. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Dan kami juga berdoa dan kami juga menyerahkan kehidupan kami semua, masyarakat Indonesia ke dalam tangan Tuhan. Engkau berkati, Engkau menjamah para pemimpin dari presiden sehingga sampai pada RT RW, biar tetap bekerja sama untuk membangun bangsa ini ke depan dengan baik. Dan biarlah tetap bekerja sama supaya bangsa ini semakin hari semakin diberkati oleh Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Dan sebentar lagi kami akan melanjutkan setiap kegiatan aktivitas kami. Apapun yang kami kerjakan, apapun yang kami lakukan, kami mau serahkan semua ke dalam tangan Tuhan. Berkati, pimpin dan bimbinglah kami. Ya Tuhan, apapun yang kami kerjakan, apapun yang kami lakukan, biarlah semuanya itu hanya untuk yang mulia bagi nama Tuhan saja. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih Tuhan. Kami serahkan waktu kami sepanjang hari ini ke dalam tangan pengasihan-Mu. Di dalam nama-Mu Tuhan, kami berdoa dan kami bersyukur. Haleluya. Amin.